Zainuddin Ats-Tsani. Kita doakan pula semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kesehatan dan keafiatan serta umur panjang, dan diberikan kesuksesan dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik aktivitas pribadi, keluarga, utamanya aktivitas yang terkait dengan organisasi. Dan kesuksesan beliau adalah termasuk kesuksesan kita bersama. Untuk itu mari kita baca Fatihah juga. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada beliau bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para masyayikh yang selalu kita harapkan limpahan ilmu beliau sebagai murid panjangan ilmu pengetahuan dari Maulana Syekh, penyambung pipa pengetahuan dari guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dalam hal ini di hari niki kita tetap dihadiri oleh guru kita bersama Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Kita doakan juga beliau semoga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga kita tetap berharap dan mendapatkan ilmu dari beliau. Juga hadir tadi, Masya Allah Tabarakallah, salah seorang masyayikh kita yang masih muda tetapi coba pelunggu seriuk wajahnya, adem, kalem, soleh, Masya Allah, dan alim beliau. Nggih, alim sekali, Masya Allah. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan. Beliau sebentar lagi akan menjadi doktor, nggih, sedang menyelesaikan disertasinya. Kita doakan beliau, nggih. Kita doakan semoga beliau sukses dalam menjalankan tugasnya. Masya Allah Tabarakallah, nggih. Beliau kalau pelunggu perhatikan napi yang disampaikan nike, insya Allah cepat meresapnya, karena insya Allah tuan guru kita soleh. Beliau termasuk yang sangat soleh, nggih. Jadi kalau pelunggu mengambil sedikit ilmu dari beliau, insya Allah akan bermanfaat, insya Allah akan barokah, nggih. Ya, masing-masing tuan guru dengan pembawaannya, tetapi tuan guru kita, masyayikh kita niki di atas rata-rata. Sudah muda-muda tapi sangat soleh, alim. Tidak jarang dari beliau niki merupakan tuan guru yang menyempatkan dirinya untuk berkhalwat sendiri. Niki dia, kalau pelunggu datang ke gedeng-gedeng beliau, tidak sedikit dari beliau mempunyai musola sendiri kecil di rumahnya. Itu artinya beliau menyempatkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki juga harus kita tiru, nggih. Kita tiru. Kalau ndak punya musola kecil, adik-adik di dalam kamar bermunajat. Ya. Misalnya habis sholat Isya, kosongkan waktu dulu misalnya 5 menit berpikir ya tentang kebaikan akhirat. Nah, ini kan kemarin kita sudah berbicara ya, waktu hadir Profesor Dr. Fahru Razi Dahlan ya, kita berbicara ada 4 waktu yang tidak boleh kita lupakan. Salah satunya waktu apa katanya, yunaji fiha
rabbah. Jadi waktu yang kita sisihkan untuk bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada pemelihara kita, kepada pelindung kita, yakni rabbah, ilahi rabbi. Insyaallah tabarakallah adik-adik, ini pengajian sedikit saja. Ini menyambung dari Nabi yang sangat sering kaji oleh Maulana Syekh, guru besar kita. Adik-adik, kemarin saya ngaji bersama Bapak Tuan Guru di Lombok Tengah. Saya salam, Masya Allah, jawaban salam dari siswa-siswi di sana sangat fasih, kedengaran sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab yang pas. Tapi kadang-kadang kita teledor. Waalaikumsalam. Nanti ibu-ibu tiang nggih, mami-mami, bapak-bapak tiang juga kadang-kadang. Nanti teringet pelajaran ini kadang-kadang pas kita praktek. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Ampu make lugot. Kita harus ingat, itu salah satu pembelajaran dari Maulana Syekh. Harus kita sambung dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang entah berapa kali tiang ngaji salam, tiang mengkaji salam niki, tetapi seperti itulah. Karena agama kita mewajibkan untuk memberi penghormatan lebih kepada orang yang menghormati kita. Dan cara menghormat umat Islam itu adalah dengan salam. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kita diberi penghormatan oleh orang lain, maka kita kembalikan penghormatan itu harus lebih baik atau minimal sama. Terkait dengan salam ini, banyak ulama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan salam. Jadi pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamunya. Yang satu bilang Assalamualaikum, katanya bersalam ke Nabi. Sahabat ini datang, dijawab oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam warahmatullahi sampai warahmatullahi. Artinya ketika tamunya memberi salam Assalamualaikum saja, ditambah oleh Nabi warahmatullahi. Semoga rahmat Allah, semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu. Ada tambahan rahmat. Terus yang datang lagi satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia salam kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap jawabannya. Jadi yang pertama sampai Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama Assalamualaikum saja, dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi lebih dia warahmatullahi. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebih. Jadi itu artinya
memberi penghormatan kembali kepada orang yang memberi hormat, yang bentuknya salam, haruslah lebih. Terus ada sahabat lagi datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Nah, ini dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama. Jadi minimal sama. Terus ada yang keempat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dia jawab. Dijawab oleh Nabi, wa'alaik. Artinya demikian juga denganmu. Protes ini, sahabat ini protes dia. Kenapa Rasulullah engkau menjawabku sedikit sekali, katanya. Sedangkan Allah menyuruh kita kalau ada yang memberi salam maka berilah dengan jawaban yang lebih atau sama. Kenapa kalau pas saya sedikit sekali, katanya. Padahal itu artinya sama. Ya demikian pula untukmu, gitu kan? Demikian pula untukmu. Tapi sahabat ini tidak menerima. Akhirnya Nabi mengatakan, bagaimana saya menjawab kamu, orang sudah kamu borong. Jadi nggak bisa saya jawab lebih. Jadi Nabi menghibur sahabatnya, sekaligus memberi fatwa bahwa kalau kita memberi salam, diberikan salam Assalamualaikum warahmatullah sama orang, minimal kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Bagusnya kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi kalau kita mau agar yang kita salami itu lebih jawabannya kepada kita, artinya dia melaksanakan sunnah Rasul yang sekaligus penghormatan yang lebih, maka kita salamnya cukup Assalamualaikum warahmatullah, sehingga dia bisa menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena lafadz salam itu bentuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kata, ada 3 bentuk doa di situ. Doa keselamatan, doa kasih sayang dari Allah, dan doa keberkahan. Nah, kalau kita kasih 2, nanti dijawabnya 3. Itu dalam dalam riwayat. Tetapi kita kan terbiasa sampai tamat nggih selapukna doa. Akhirnya batur-batur nambah dia. Batur-batur para ustadz membuat salam baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, katanya kan. Ditambah-tambah akhirnya. Salam yang pas itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti di belakang layar ditambah-tambah wa maghfiratuh wa ridwanuh dan sebagainya. Ya. Jangan langsung. Ini upaya kita untuk menerapkan sunnah Rasul. Itu yang kita temukan di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab mengatakan bahwa salam itu sampai wabarakatuh. Sehingga
Kalau kita salam sholat, assalamualaikum warahmatullah, sampai warahmatullah. Ketika kita salam untuk sholat mayat, ya disunatkan kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biar ada perbandingan, biar ada perbedaan, bahwa hubungan sosial itu sama manusia itu juga harus diperhatikan, ada lebihnya sedikit. Nah, begitu, nggih. Nah, sekarang ada beberapa juga yang diajarkan kepada kita, bahwa ketika kita masuk rumah juga, masuk rumah, kalau kita tahu orangnya ada, maka keraskan suaranya. Misalnya di dapur rumah kita sendiri, masuk rumah, misalnya habis belanja sebia misalnya kan, kita tahu ada isi rumah, maka begitu masuk rumah, assalamualaikum warahmatullah, nah, biar ada jawaban dari sana, dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, nah, terus kalau kita tahu persis, misalnya ibu-ibu ini, bapak-bapak yang sedang pergi ke kerja, anak-anak sedang pergi sekolah, okay? Terus pelunggu keluar ke toko beli napi, misalnya beli garam, keluar setengah jam atau 10 menit, balik lagi, kan tahu pelunggu rumahnya kosong, okay? Tahu pelunggu rumahnya kosong, nah, itu juga disunatkan kita salam kepada rumah kita yang kosong. Kenapa? Karena rumah yang kosong itu tak pernah sepi sebenarnya. Ada hamba-hamba Allah yang tinggal di sana. Nah, kita doa bersama, karena kita tidak lihat mereka, maka kita doa untuk dia dan untuk kita. Kita salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kita disunatkan seperti itu. Jadi kalau kita tahu rumah kosong, okay, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Nah, ya, tahu-tahu kosong beneran di sana, tidak ada apa-apa. Okay. Jadi kita sambil berdoa, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi niki biasakan nggih, biasakan, insyaallah. Ini sekedar jadi ilmu pengetahuan kita. Jadi kenapa Maulana Syekh sangat menekankan agar kita salamnya bagus, agar kita salamnya pas. Ini agar kita bisa saling menghormati, saling menghormati. Sila sekarang kalau pelunggu ketemu, assalamualaikum warahmatullah, atau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lengkap salam dari keluarga yang datang, jangan kurangi, harus sama, minimal sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang biasakan diri, kalau menjawab salam lengkap, nggih? Kalau menjawab salam harus lengkap, biar penghormatan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Nah, tapi kalau kita salam boleh tidak lengkap, nggih? Boleh tidak lengkap, agar memberi kesempatan kepada yang menjawab agar juga melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi berikan kesempatan untuk menghormati kita lebih dari penghormatan biasa, karena itu perintah Al-Quran. Ya, dia pahalanya akan lebih besar. Ketika kita menjawabnya assalamualaikum, ketika kita salam kepadanya assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Artinya dia sudah menjalankan sunnah yang diperintahkan oleh Al-Quran, sunnah yang lebih utama. Kenapa? Karena yang pertama kali diperintahkan di dalam Al-Quran itu adalah beri penghormatan yang lebih. Beri penghormatan yang lebih. Nah, kalau kita habisin semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada kesempatannya lebih. Jadi terpaksa sama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dia. Nggih? Paham? Adik-adik paham? Nah, ya. Jadi kalau jawab salam usahakan lengkap. Misalnya tamunya datang, Assalamualaikum. Nah, gitu jawabannya lengkap. Misalnya jauh, kan dada sambil berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pasti ketika orang salam sama kita itu adalah penghormatan. Penghormatan itu wajib dijawab. Makanya kalau kita bertemu satu persatu, ada yang salam duluan itu dapat dia pahala sunat. Yang menjawab dapat pahala wajib. Tetapi keutamaannya adalah mereka yang salam duluan ketika dia menjadi mempunyai jabatan yang sama, mempunyai kedudukan yang sama jalan-jalannya itu, maka yang duluan mengucapkan salam adalah lebih utama. Nah, lain halnya misalnya kalau ada yang jalan kaki, yang satu naik motor, yang mana duluan baca salam? Yang mana duluan? Yang naik motor. Yang naik motor yang salam. Itu aturannya. Maka disunatkan yang naik motor duluan yang mengucapkan salam. Terus ada yang naik motor, yang satunya naik mobil. Yang mana duluan yang salam? Yang mobil. Yang mobil. Ya, penghormatannya seperti itu. Ya, misalnya ada yang kalau dicontoh di kitab-kitab, ada yang naik keledai. Pernah naik keledai adik-adik? Enggak tahu, enggak ada di sini keledai. Ya, enggak ada di sini keledai. Jadi ada yang naik keledai, yang satunya naik kuda. Kuda itu lebih cepat dari keledai. Kuda itu lebih gagah dari keledai. Maka yang lebih gagah dan lebih cepat itu yang dahuluan ucapkan salam. Tuh. Pokoknya yang ngelewatnya lebih cepat. Misalnya ada yang duduk, ada yang lewat, maka yang duluan salam adalah yang lewat. Ada yang lewat jalan kaki, kemudian ada yang lewat naik motor. Mana lebih cepat jalan kaki dengan naik motor? Naik motor, maka yang salam duluan yang naik motor. Nah, ketika ada yang naik motor, ada yang naik mobil, mana yang duluan salam? Yang naik mobil. Karena lebih gaya naik mobil daripada naik motor, dan lebih cepat mobil biasanya. Lebih cepat kalau tidak macet. Kalau macet lebih cepat motor, apalagi kalau dengan nyondol misalnya susah. Ya seperti itulah. Tapi kebiasaannya seperti itu. Mari kita amalkan napi-napi yang diajarkan oleh guru kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Husain Abdul Majid. Nah kita saling mengingatkan, yang mengingatkan pelunggu. Mungkin besok lusa lagi ketemu peristiwa, kita ingatkan kembali, salam lagi yang kita kaji. Tapi ini salam niki merupakan bentuk penghormatan. Jangan sampai kita sesama muslim cuek-cuek. Ada juga orang soleh, ulama ini, dia lihat orang sibuk, dia lewat.
Tetapi dilihat kelompok manusia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia lewat begitu saja, enggak salam dia. Enggak salam. Terus ditanya sama sahabatnya, kenapa pelungguh enggak salam Tuan Guru, katanya. Anu ya kena sibuk no. Bendek na denger itu pura atun dek na sempat jawab salam itu berdosa ya, kata Tuan Guru. Ya, kata Tuan, maka lihat juga keadaan ge. Kalau orang sedang sangat sibuk, misalnya dendek wah salamin. Nggih. Nah, juga ketika sedang azan, jangan salam kalau sedang azan. Ya, boleh juga tidak menjawab salam kalau sedang ada azan. Kalau sedang ada simaan Al-Quran, teman sedang membaca Al-Quran, Assalamualaikum, boleh kita tidak jawab salam. Kalau kita sedang ngaji Quran, malah yang salam itu wajib mendengarkan orang yang baca Quran. Ya, itu ndak usah salam, dia dengarkan Quran sudah sambil lewat. Itu kalau ada orang sedang baca Quran, jangan disalami. Dengan demikian pula kalau pelungguh atau bapak ibu atau adik-adik sedang di kamar mandi, nggak usah jawab salam ya, nggak usah jawab salam. Saking bingung nanti, arat temuna Assalamualaikum, ya sedang di kamar mandi. Apa enggak jawab salam dia. Dendek jawab apa? Krem wajar. Karena krem di kamar mandi sebagai pemberitahuan. Karena tengeraos di kamar mandi kan makruh hukum nenggi. Krem wah. Gitu. Dendek jawab salam. Itu tidak wajib menjawab salam ketika di kamar mandi. Nggih. Saya rasa hanya itu. Demikian, dan mari kita sama-sama hadir nanti pada hari Selasa. Itu hari Arafah. Itu sangat ditekankan berpuasa. Jadi nanti hadir di sini ngaji sambil berpuasa. Puasa, jangan lupa puasa. Ya. Ini sekali setahun. Boleh kita tidak nerima rezeki yang halal kalau sekali setahun puasanya. Nggih, kita saling ingatkan untuk puasa nggih. Puasa sambil ngaji pahalanya jauh lebih besar. Nggih. Kan kayak pengajian kita ada yang 4 hal itu disebutkan juga kan. Waktun katanya kan. Ada salah satu waktu juga yukhalli min ladzatil halal. Jadi menghindarkan diri dari kelezatan walaupun kelezatan itu halal. Yukhalli fiha min ladzatil halal. Itu sekali waktu. Ya. Walaupun makanan kita makan halal dihidangkan nanti ada panitia membuat nasi kebuli, lebih baik puasa. Lebih baik puasa. Kalau disuruh mendaran, boleh dah dibungkus separuh, nanti pakai buka puasa. Nggih. Sila kita, karena ini sekali setahun. Lah, rugi rasanya kalau sekali setahun, nggih. Nggih, kalau Senin Kamis kan masih ada. Bisa kita lakukan besok lagi. Atau puasa paginya dihidangkan, makan lagi, besok ganti hari Selasanya bisa kalau kita sudah terlanjur puasa di hari Senin, terus boleh kita menggantinya di hari Selasa. Nggih, demikian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.